Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Kembali lagi bersama saya, tapi ada sahabat saya, pasangan saya. Balik Reki lagi. Akhirnya balik lagi. Cuma biasanya bedanya selalu kalau ada Reki itu pasti pas lagi balap, Yes. lagi rally, lagi di balik racing suit dan helm. Sekarang rencananya saya mau ngajak Reki buat kita refreshing, Rek. Mantap. Kenapa nggak dari dulu? Iya, belum sempat. Enggak sempat juga, tapi Iya, ada beberapa kali. Iya, beberapa kali udah sempat. Jadi ceritanya biasanya kita stres di balik helm, kita berpacu dengan waktu, kita mencari prestasi, Yes. mencari peringkat. Kali ini kita piknik lah, nyantai-nyantai. Barengan di mobil tapi nggak gerabak-gerubuk gitu ya? Nggak gerabak gerubuk, nggak dihitung waktu, nggak kayak lagi dikejar-kejar setan. Kita rencana mau yang deket aja sih, ke daerah Sentul aja, refreshing bentar, mumpung Reki juga bisa. Dan nanti kita coba cari aja ya spot yang enak buat kita nanti gelar kursi, Ngopi-ngopi ngopi-ngopi sambil healing kalau kata orang sekarang. sama cerita-cerita. Cerita apa? Ada deh. Oh ya udah, boleh ya, kalian dengerin aja nanti kira-kira ceritanya seperti gimana. Udah, kita mau langsung jalan aja kalau gitu, keburu kesiangan. Kita pasti pinjemin oleh Subaru, sebuah Subaru Outback. Mobil ini saya sendiri juga baru pertama kali nyobain. Lo masih kaget kan? Iya. Gue belum pernah nyobain. Belum pernah nyobain. Kayak kemarin lagi pas random aja pengen jalan-jalan sama Reki, terus Subaru menanggapi dengan sekalian aja cobain Outback gitu. Walaupun sebenarnya lebih kayak mobil keluarga ya, family Yes. ya gitu. Tapi momennya pas banget. Kan kita juga nggak mau yang buru-buru kan. Kita nikmatin mobilnya. Oh iya, emang lo mau buru-buru mana sih? Enggak, kan Lo kita mau- lagi nggak buru-buru. Oh, lo maksudnya. mau buru-buru balik? Anyway, thank you Subaru. Oke, kita jalan ya, langsung ya. Yes, oke teman-teman. Jadi kita langsung aja ngegas ke daerah Hambalang, Sentul. Emang sebenarnya niatnya pengen lebih jauh lagi, tapi karena sekarang ini alhamdulillah udah jadi bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi anak saya sekarang nih baru 2 bulan, jadi juga nggak bisa ninggalin terlalu jauh dan terlalu lama. Paham pasti ya, sebagai yang Paham. senior, yang udah duluan. Tapi emang yang menariknya, kita selama dari awal kenal ya obrolannya kan udah sekitaran off-road, rally, balap gitu. Sekarang terasa sedikit kayak agak aneh ya, soalnya bahasannya tuh bisa jadi stroller, Fatherhood gitu ya. iya, langsung jadi biasanya kita ngobrolnya tuh sekitaran kayak mungkin mesin mobil atau regulasi balap nih. Kalau dulu ngomongin job, bucket seat, kalau sekarang car seat. Oh iya, dulu bucket seat buat kita pakai balap, sekarang ngobrolinnya car seat. Bener tuh, jadi memang jadi ada yang beda tapi menarik ya. Iya. Menarik. Fase. Tapi ngomong-ngomong, Rek, lo ingat nggak pertama kali kita kenal kapan? Kalau detailnya sih agak-agak lupa ya. 2010-an sih pastinya ya, 2000. Gua Kayak- kayaknya 10 pas 11 ya. Iya. Kalau taunya sebelum itu, taunya JJ. Maksudnya kayak kalau kita browsing juga foto-foto balap, khususnya Jeep gitu ya. Kan suka nongol tuh di image yang jjlogi.com, jjlogi.com iya. yang ada watermarknya. Ya. Sebelum kenal udah tahu. Terus kita kenal ya itu tadi 2010 atau 2011. Ditambah ternyata lo satu kampus sama istri gua kan. Oh iya, Gitu. bener. Pertemanannya jadi irisannya jadi ketemu tuh gitu. Jadi ketemu di situ ya. Iya. Jadi istrinya Reki itu teman kuliah saya dulu. Jadi ya udah kenalan di zaman kuliah. Terus gak lama kita langsung off-road bareng ya. Event speed off road. Cuma waktu itu gua sama Bimo. Oh iya, Pertama ketemu di tracknya. Jadi saya speed off road di situ kalau nggak salah tahun 2012 ya, 12. Reki juga ikutan, tapi bukan sama saya, sama Bimo Ya, ya. jadi co-driver Bimo.
Tapi kalau kita berdua barengan nih jadi driver co-driver tuh baru kayaknya 2017. 2017 ya. 2017. Agak lama ya kalau dipikir-pikir ya. Karena di rentang 2012 menuju ke 2017 itu kita malah pairingnya di game. Iya, bikin bener. track segala macam. Ya, salah satunya adalah kita dulu partnerannya itu justru main game online Yes, bareng. betul. Iya. Tapi ya teman-teman, ngomong-ngomong, emang co-driver ya atau navigator itu ya di balap rally atau speed off-road misalnya gitu, tuh ya sebenarnya udah emang kayak pasangan, kayak istri gitu. Yang istri cuma siapa? Gua apa lo? Gua kayaknya. Dan saya benar-benar apa istilahnya dalam tanda kutip menyerahkan sepenuhnya jiwa raga saya saat balap, mempercayai apa yang seorang Reki ini sampaikan melalui Pace Note ya. Yes. Jadi saling percaya tuh butuh banget, karena kalau saling justru curiga asik. Kalau justru nggak percayaan, biasanya malah nggak finish. berantakan. Iya. Kayak misalnya di depan Reki bilang 100 meter kiri 3, sementara saya ngeliat kayaknya ini bukan kiri 3 deh, kiri 4 pakai kiri 5. Itu kan kode-kode seberapa patah ya sudut tikungannya gitu. Kalau nggak percayaan gitu, bisa aja jadi berantakan. Nanti giliran ada outnya atau apa, Salah-salahan. iya, Reki atau kan tinggal bilang, tuh kan, dibilangin. tapi buat lo, ya pasti banyak nih momen-momen yang serunya, yang lucu, yang lo lagi keingat nih sekarang pas kapan, Rek? Momen yang seru pas kita naik Super Wolf terus kebalik di Paramount. Oh, itu seru gimana? Itu menegangkan. Menegangkan. Tapi maksudnya jadi core memory gitu loh. Core memorinya bukan gimana kita tabrakannya, cuman gimana kita kayak bersikapnya pas lagi kejadian. Kayak gue inget banget, entah kenapa gue yang belum pernah ngalamin itu kayak bisa naluri aja kayak, lu keluar duluan karena kalau gue lepas seatbelt lu malah ketiban badan gue gitu-gitu karena posisi mobilnya miring. Kayak yang nggak tahu ya, mungkin hal-hal kayak gitu yang jadi core memory aja sih. Itu sama yang paling keinget banget pertama kalinya kita bisa ikutan balap di luar negeri sih, Malaysia waktu itu. Oh iya. Gitu. Iya sih, baru memorable banget ya. Mulai alhamdulillah, jadi setelah kita fokus di kejuaraan tingkat nasional sampai 2017, pas 2018 itu mulai kita ada kesempatan untuk bisa balap keluar, start dari Malaysia sampai terus akhirnya berlanjut kita rally race tingkat Asia ya di situ. Dengan Reki lah kita menulis banyak memori indah nih. Asik, memori indah. Nah, kemudian teman-teman, jadi asal muasal kemarin kita juga akhirnya melakukan trip ini, terus juga Subaru minjemin Outback ini karena kita lagi ngobrolin tentang Subaru Crosstrek dan Subaru XV, yang mana untuk yang generasi awalnya ya, terutama generasi pertama, harganya udah menarik ya. Dan banyak teman-teman yang pakai untuk survei rally. Jadi kan kalau kita rally atau sprint rally itu kita kan survei dulu ya. Reki dulu nih. Bukan Reki ini tapi ya. Reki. Sekarang banyak yang pakai Subaru kayak misalnya XV gitu karena mobilnya kan udah AWD. Mobilnya udah all wheel drive. Udah gitu ya, all wheel drive-nya kan juga orang juga udah tahu lah untuk digunakan kayak misalnya untuk rally itu salah satu yang proven dan terbaik lah. Dan dengan harga Subaru XV ini sekarang makin menarik, banyak yang pakai buat survei, termasuk juga untuk yang generasi keduanya dan yang generasi ketiga yang namanya udah Crosstrek seperti yang saya punya tuh juga mulai ada tuh yang pakai survei rally gitu. Nah, emang kalau survei rally itu sebenarnya baiknya kalau kita misalnya nih nantinya menggunakan mobil yang memang all wheel drive, ya pas lagi survei juga sebaiknya juga pakai mobil all wheel drive gitu ya. Jadi nanti saat kita mulai ngalusin si Pace Note-nya, kita bisa mempunyai mobil yang karakternya itu mirip lah setidaknya, nggak harus berurusan sama dengan mobil yang akan kita gunakan rally nantinya pas balap. Dan Reki juga suka pakai Crosstrek saya, jadi ya udah tuh kita sempat juga kemarin kayak ya nih pakai Crosstrek ini asik juga ya buat dipakai rally, walaupun kita kebetulan belum
belum aktif lagi untuk di kejuaraan rally yang nasional Iya. ya. Tapi ya siapa tahu nanti ada kesempatannya lagi karena kangen juga ya pasti ya. Pasti. Apalagi Kangen. sekarang juga kayaknya banyak mobil-mobil baru ya kan di peserta-pesertanya tuh. Kayak hidup lagi gitu, maksudnya ramai lagi gitu, Hidup lagi rally. kompetisinya. Kita bangga sih sebenarnya sih, walaupun saat rally itu udah kembali lagi bergairah, ramai lagi di Indonesia pas kita mulai fokus balap yang rally cross country ya, ASCR untuk yang Asia. Ya nggak apa-apa, kita tetap senang gitu ngeliat, oh di Indonesia nih skena rally-nya nih benar-benar jadi berkembang banget gitu. Nah terus pas banget jadinya sambut bergayung karena juga ternyata mesin dari Subaru yaitu Subaru Boxer Engine lagi anniversary ya ke 60 tahun. Udah lama juga ya. Iya, udah proven berarti kan. Udah proven. Akhirnya singkat cerita ditawarin lah untuk nyoba Subaru Outback, yang mana ini setelah sekian lama udah rilis, sudah hadir di Indonesia, baru kali ini gue juga coba akhirnya. Kenapa nih? Kalau ada teman-teman yang nanya alasannya kenapa? Karena jujur mobil station wagon seperti ini tuh bukan selera saya, teman-teman. Tapi karena sekarang udah family man. Enggak. Ya. Gua nggak akan mencoba untuk menyambung-nyambungkan, mencari cocok logi ya. Enggak. Tapi memang satu hal yang bikin mungkin sedikit excuse gitu ya, pengecualiannya adalah ternyata tanpa disadari Subaru Outback ini, kalau misalnya orang di luar bilang ini adalah station wagon yang dikombinasikan dengan SUV. Bahkan ada namanya jadi Sport Utility Wagon, SUW gitu. Yeah. Jadi gabungan SUV yang ground clearance tinggi, yang lebih mumpuni untuk off-road, digabung dengan station wagon yang memang mobil di dalam kota untuk misalnya ibu-ibu belanja ke pasar atau antar anaknya les sepak bola di daerah Lebak Bulus misalnya gitu. Udah nggak ada ya stadion Lebak Bulus. Udah MRT bos. Udah nggak ada gitu. Jadi mungkin akhirnya yang bikin saya juga penasaran atau tertarik buat nyoba sekarang itu, oh ya udahlah, pada akhirnya ini bukan station wagon tapi station wagon plus SUV. Jadi dengan ground clearance tinggi kita bisa bawa tetap ke daerah-daerah yang off-road tipis deh. Dan DNA-nya kali ya. Dan DNA-nya, benar sih. Ya nanti gimana kira-kira rasanya gitu. Kita tunggu sampai dulu nanti di sana. Oke, kita sampai tempat off-roadnya nih, Rek. Nih, gua ganti dulu ke X-Mode. Kita pakai snow dirt, teman-teman. Intinya buat medan off-road yang kering ya. Kita pilih yang snow dirt. Kalau yang deep snow automat buat yang intinya licin, yang becek-becek. Oke. Ini sebenarnya tanjakannya hitungan lumayan ya. Iya, apalagi batu-batu. Batunya lumayan gede. Ini kayaknya pertama kali saya pakai station wagon untuk nyoba lewatin tanjakan yang lumayan dengan batu-batu yang gede nih. Dan kalau permukaan yang nggak rata, sambil juga sebenarnya bisa nggak cuma ngerasain ground clearance-nya aja, tapi juga buat si X-Mode-nya ya, atau pembagian traksi ke setiap rodanya. Oke. Effortless ya. Effortless. Wagon loh nih. Emang sih sebenarnya dengan wheelbase-nya yang panjang, itu berarti bagian tengahnya ini kan lebih rentan untuk mentok Ya. bagian sasis atau kolong yang tengah yang persis ada di bawah kita. Cuma karena tinggi SUV, jadi so far tetap oke sih. Nah bahkan nih sampai ada yang ngangkat-ngangkat rodanya, cepat sih hitungannya dia pindahnya. Gue sengaja rek mau di silang-silang biar lebih berasa susahnya. Nggak susah tuh ternyata. Tapi tetap sih emang
kalau misalnya kayak kita kan air-air ini kan lebih biasa yang pakai cross track gua Iya. yang emang udah di lift kit kan, udah Iya. lebih tinggi lagi gitu. Jadi pas begitu balik ke Subaru yang standar, rasanya kayak aduh takut mentok nih. Tapi ternyata enggak. So far enggak. Kita lewatin Batunya justru nih, kita kangkangin. Orang malah dihindari, nih dikangkangin justru malah lebih repot. Emang dasarnya off-roader jadi suka usil. Kayak dilebihin gitu loh. Dicari-cari. Pengetesannya dicari-cari gitu. Jadi terkadang ada aja sih orang yang bilang kayak, wah Mas JJ, nih tapi kayaknya begitu orang lain atau pengguna yang pakai nggak akan segini ya. Iya nggak apa-apa sih gitu, nggak akan sampai kayak gitu tadi tuh yang udah boleh dibilang ngelewatin lubang yang emang udah melebihi dari apa ya spek kebanyakan mobil gitu kan. Tapi nggak apa-apa, minimal pengetesan yang lebih apa ya lebih jauh teman-teman, minimal bisa bantu ngasih rasa peace of mind ke penggunanya nanti. Nah, Rek, sebenarnya kalau menurut gua di Outback tuh yang lebih nikmat dan beda dari Forester atau Crosstrek mesinnya. Ini pakai mesinnya yang boxer engine 2,5 liter. Yang Lebih kurang besar lebih ya? 2500 cc kurang lebih. Lebih besar. Jadi pas di hariannya juga lebih berasa kayak tenaganya tuh dari mulai pas disentil dikit pedal gas tuh lebih berasa nyautnya gitu, ngejambaknya. Sementara buat kayak misalnya nih sekarang sih juga masih lebih berasa banget sih. Mulai nanjak-nanjak ya. Emang sih bodinya pasti kan lebih berat daripada Crosstrek gitu ya. Tapi tetap menurut gue tenaganya nih lebih berasa ngisinya ketimbang Crosstrek yang lebih enteng dengan mesin 2 liter gitu. Oke. Dan ini kita ngangkangin bagian yang boleh bilang dalam tengahnya nih. Ini malah mestinya kita di bagian yang sebelah kiri nih. Iya. Wow. Jangan sampai meleset, jangan sampai meleset. Enaknya bisa ada kamera juga lagi ya. Mana depannya. Oke. Enak sih, tenaganya Iya. padat banget. Tapi lo tetap berasa lucu nggak sih? Maksudnya tiap kali kita lagi off-road, lagi berdua pasti dalam mobil, nuansanya tuh lewat kayak gini tuh sambil dipacu waktu gitu. Iya. Dan selalu dengan mobil yang tempur kan, dengan roll bar, dengan perangkat balap, rally, semuanya. Ya, yang sekarang mungkin kok alamnya mirip-mirip cuma nyaman banget mobilnya. Mobilnya nyaman ya, secara juga maksudnya bagaimanapun juga ini adalah mobil harian, mobil full standar. Kita nikmatin dengan jok standar, bukan dengan jok bucket. Jadi tetap ada sensasi kayak kita dimanjain yang nggak pernah kita dapat saat kita lagi di mobil balap dan betul. lagi ikut kejuaraan. Yes. Bentar, Rek. Ini karena di sini jalurnya suka berubah-berubah. Gembur banget tanahnya. Iya, ini kayaknya sih untuk ukuran maksudnya mobil all wheel drive sih agak repot sih ya. Apalagi masih ban standar gini kan. Ntar deh, coba cek dulu deh. Ntar gantian nggak apa-apa, biar gue yang turun kali ini. Kayaknya lumayan berat sih. Sebenarnya nggak cuma di bagian sininya aja, tapi ini full panjang sampai ke atas, full lumpur semua dan alur bannya lumayan dalam. Kayaknya kita dengan balik arah, kita cari jalur alternatif lagi buat kita bisa piknik santai di pinggir
sungai, tapi nggak lewat sini. Kita balik arah deh. Nggak bisa, Rek. Nggak bisa, Dek. Terlalu ini ya, jalanannya. Buat hitungan mobil all-wheel drive, bannya standar, kita ke jalur yang satunya lagi aja, buat ke sungai. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe di tempat untuk kita piknik sore ini sama Reki dan juga dengan Subaru Outback ini. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat saya bilang ini pas banget bertepatan dengan 60 tahun mesin boxer dari Subaru ini. Yang mana mesin boxer itu kenapa namanya boxer ya buat yang belum tahu? Karena mesinnya itu posisi pergerakan dari si pistonnya itu tidur. Jadi gerakannya itu nggak menonjol ke atas tapi ke samping. Kayak kalau boxer gitu ya, atau petinju, dia lagi ngejab gitu. Nah, dengan posisinya yang dia boleh dibilang mayoritas titik beratnya ada di bawah ya. Jadi center gravity-nya tuh bisa lebih rendah lagi yang membuat stabilitas si mobilnya lebih baik lagi ketimbang mesin inline atau mesin V yang mana dia beratnya menjulang ke atas. Itu dia kenapa kalau kayak pengalaman teman-teman misalnya di rally, stabilitas dari mesin boxer ini sangat ngebantu banget untuk mereka bisa misalnya untuk manuver atau hal-hal lainnya itu bisa lebih terkontrol dengan baik lagi pastinya di luar dari symmetrical all-wheel drive-nya ya. Nah, jadi mau di Outback atau di model lainnya boxer ini tetap dilanjut lagi. Sementara kalau misalnya kita ngomongin untuk model Outback ini sendiri, walaupun mungkin ini adalah sebuah wagon dengan ground clearance yang tinggi, tapi dia tetap masuk ke varian SUV dari Subaru. Jadi kalau yang high performance-nya atau yang on-road-nya itu ada BRZ kan, kemudian ada WRX, tapi kalau untuk yang SUV-nya yang syarat dengan outdoor-nya, itu selain ada Crosstrek seperti yang saya gunakan, terus ada juga Forester, dan ada Outback ini. Tapi yang uniknya, sebenarnya Outback ini kayaknya buat yang paham-paham aja gitu ya. Kalau saya lihat kayak pembelinya banyak yang old money, kayak orang yang pengen punya mobil yang emang secara dinamika atau rasa berkendaranya tuh bener-bener kurang lebih bisa memuaskan passion gitu dari mereka di dalam hatinya gitu. Jadi mobil ini adalah termasuk mobil yang kayak dijelaskannya mungkin nggak secara brosur atau nggak secara spesifikasi, tapi emang harus ngerasain dulu berkendara seperti gimana, baru deh tuh kayak kita bisa bilang, oh ya ini yang membedakan ya dari Subaru baik misalnya Outback ataupun varian lainnya lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Tunggu bentar, ini Reki malah asik di dalam. Jadi nggak kita mau ngopi? Oh iya, udah. Oke. Ya silakan, udah sampai kita. Terima kasih loh. Iya. Kita biasanya ngeliat sungai kayak gini, kita gaspol. Soalnya dikejar waktu. Yes. Sekarang ya udah kita nyantai aja deh. Kita keluarin dulu Kursi ya. dulu. Kursi dan meja. Ya, jangan malu-malu, silakan diminum kopinya. Dan ngomong-ngomong, ini bukan sponsor ya. Kebetulan ya deket dari sini belinya. Sambil lewat. Karena kita jujur lupa bawa kopi dari Jakarta. Dan ini kopi pertama kita yang
nuansanya nggak lagi balap, Iya, tetap. betul. Biasanya ngopi bareng sambil kita masih pakai baju balap, sambil kita lagi tegang karena peringkatnya mungkin lagi sengit dengan lawan-lawannya. So, biasanya momen ngopi bareng pagi-pagi mau start kan tuh. Oh iya, Ya kan? benar. Lagi menuju tempat start. Tempat start SS-nya. Dan ngomongin kopi emang biasanya kita suka ada kejadian konyol ya. Jadi ceritanya teman-teman, kalau kita mau rally pagi itu kita beli kopi dulu kayak semacam di minimarketnya gitu Ya. kan. Kopinya biasanya gelasan gini nih. Dan pas kita udah nyampe ke tempat start, itu beberapa kali kopinya tuh belum habis. Iya, betul. Sementara kita mau kopinya dibuang, sayang. Iya. Biasanya juga belinya size-nya yang lebih besar dari ini ya. Iya, yang besar. Yang large. Jadi kita nggak cuma sekali dua kali aja. Hampir kita tiap hari. ceritanya nih keras kepala. Kita pertahanin kopinya, kita taruh di cup holder di mobil. Dengan padahal kita mau rally. dengan Ya. harapan di finish masih utuh ya kan. Harapan di finish masih utuh. Padahal kalau kita lagi rally raid gitu, kan jaraknya ratusan kilometer ya kita balap ya. Jadi kadang-kadang baru sekian kilometer dari start, itu kopi udah berhamburan di dalam mobil karena mobilnya terbang. Iya, udah tumpah-tumpah. Bahkan gelasnya aja posisinya udah nggak di situ lagi. Iya, gelasnya kadang-kadang udah kemana. Aduh. Ini tapi by the way, luar biasa sih, sederhana. Hari ini walaupun tanggal merah, jadi ternyata macet ya ke Iya, beberapa titik lah. destinasi yang tadinya mau kita capai gitu. Cuma nggak apa-apa, gini aja sih udah happy ya. Happy banget. Nggak jauh dari Jakarta, kita berdua ke alam, tapi ya itu dia, buat sekedar refreshing. Buat sekedar refreshing. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau Outback gimana, Rek? Ya, kalau buat weekend kayak gini sih nih, mau kita outdoorsy gitu kegiatannya cukup banget. Maksudnya buktinya kita nyampe ke sini nih. Iya. Ini kan sebenarnya ada part yang nggak ada jalannya lagi kan? Part yang mungkin dirasa kalau mobil bentukan seperti ini tuh Nggak mungkin bisa. Iya. Bahkan tadi pas kesini aja di beberapa titik tuh ada yang sempat bingung karena ini dikira sekedar mobil. Kita disangka salah jalan. Oh iya, disangka salah jalan. Disangka salah Iya, jalan. bener. Saya Orang- nggak sempat kerekam, cuma kayak sempat dikasih tauin gitu sambil juga, aduh punten maaf nih. Worry, dianya worry ya, kayak. Sempat, aduh cuma tadi sayang banget ya nggak ketangkap kamera pas lagi menuju ke sini. Karena memang kalau dibandingkan Subaru seperti Forester ya, Iya. misalnya atau Crosstrek, mereka bentukannya lebih adventure Iya, gitu. betul. Kalau Outback ini bentukannya lebih kayak mobil keluarga yang dipakai ibu misalnya untuk jemput anaknya baru selesai les, Sekolah, sepak ya. bola atau apa. Jadi begitu ke tempat sini wajar kalau orang pada ngeliatnya kayak ini salah jalan kali Iya. takutnya. Kayaknya mobilnya terlalu kalem deh mas buat trek di depan gitu. Iya benar, kurang lebih kayak gitu. Dan overall sih emang rasa berkendaranya sih oke banget sih. Iya. Buat gua, Rek, mungkin di antara line up Subaru yang sekarang ada, yang ternyaman ini. Sama kayaknya lebih all around aja ya. Ya tadi itu maksudnya buat kegiatan kayak gini bisa, buat hari-hari ibu rumah tangga yang jemput anaknya juga nggak terlalu intimidatif bentuknya gitu. Iya. Masih kalem. Dan all muat around banyak. sih. Dan muat banyak. Dan muat banyak. Belanja bulanan mah aman. Oh aman. Ini mau belanjanya untuk per 3 bulan, Aman. per 4 bulan juga masih Aman. masuk semuanya. Tapi balik lagi, ini sebenarnya acaranya spontan aja. Yes. Uhuy, karena dari dulu mau ngerencanain sama Reki berdua buat kita, yaulah kita jangan tiap ke alam tuh lagi balap Iya, gitu. betul. Sekali kayak gini gitu. Ya Baru maaf baru kejadiannya sekarang. sampean sekarang. Sampai-sampai istri kita juga pada nanya ya. Orang istri gue juga nanya lagi mau ada event apa? Enggak, bukan event, terus dia bingung gitu kayak, tumben katanya gitu. Tumben, biasanya lo berdua keluar ada event. Iya. Ini nggak ada event. Ya paling kurang lebih seperti itu sih teman-teman, video singkatnya kali ini. Overall experience-nya
happy banget bisa jalan-jalan sama Reki, refreshing hanya dengan celana pendek, kaosan aja, tidak bawa nama sponsor di badan kita, di baju Nggak kita. ada atribut. Karena gimana pun juga menurut kita segimanapun juga maksudnya kita punya misalnya rekan ya dalam bekerja, alangkah baiknya ya sesekali tetap kita keluar dengan rekan kerja itu, tapi ya memang untuk kita main aja nggak ada gitu, urusan kerjaan. refreshing, liburan, bonding, bener, kayak rambut biar lurus. Oh iya benar. Iya. Mulai bawa apa ya? Iya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu berarti untuk video sekarang. Kalaupun nanti ada kesempatan lagi buat nyobain Subaru Outback ini, mungkin kita sama-sama pengennya sih ajak keluarga ya, next ya. Jadi makin lebih berasa lagi family car yang bisa diajak adventure-nya. Mantap. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Kita sampai ketemu lagi di video Jajilogi berikutnya. Dadah. Thank you.